Anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Suryadi Jayapurnama, meminta agar Presiden Jokowi tidak hanya mengurusi Kota Solo. Pasalnya, kini Jokowi adalah kepala negara, bukan lagi wali kota Solo, sehingga hendaknya memberikan program pembangunan yang adil. Kritik ini disampaikan SJP di salah satu TV swasta nasional. Menurutnya, ada ketimpangan program pembangunan yang diberikan Jokowi. Terlebih jika dilihat saat ini, Solo merupakan salah satu kota dengan IPM tinggi dan di atas rata-rata nasional. Pihaknya juga menambahkan saat ini masih banyak pulau-pulau yang membutuhkan pembangunan lebih serius, salah satunya Nusa Tenggara Barat, yang memiliki ratusan pulau dan membutuhkan perhatian pembangunan yang lebih serius. Ini Lombok melaporkan. Subjektif dari pimpinan di pusat kepada daerah-daerah tertentu yang barangkali punya privilege tersendiri ya, atau hak istimewa. Tetapi itu tentu saja harus berdasarkan batas-batas yang wajar. Jangan sampai daerah yang sudah maju karena ada hubungan emosional kemudian diberikan anggaran yang cukup besar. Sementara ada daerah-daerah terbelakang justru anggarannya kecil. Nah, ini yang kita perlu hindari. Oleh karena itu, apa yang ada di Solo misalnya banyak sekali infrastruktur yang sedang dibangun, baik itu infrastruktur transportasi, ya ada rel layang, bangunan irigasi, dan juga bahkan prioritas untuk vaksin. Saya kira ini agak berlebihan ya. Pak Jokowi sebagai presiden harus menyadari beliau itu adalah presiden Republik Indonesia, bukan wali kota Solo yang kebetulan mengelola APBN begitu. Sehingga tentu harus lebih objektif bagaimana mengalokasikan anggaran untuk daerah-daerah yang masih terbelakang. Kita berharap ke depan pendekatan emosional, pendekatan subjektivitas dalam dukungan anggaran ke daerah-daerah oleh pemerintah pusat mestinya ini dikurangi ya, supaya tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan pembangunan khususnya di sektor infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang masih terbelakang di luar Jawa dan juga di Indonesia bagian timur. Karena salah satu faktor ya potensi munculnya disintegrasi itu karena adanya ketimpangan yang terlalu besar. Nah, oleh karena itu selain memang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan indeks pembangunan manusia di seluruh wilayah Indonesia ini, salah satu upaya kita juga untuk memperkokoh ketahanan nasional, memperkokoh persatuan, rasa memiliki negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah dengan berlaku adil dan memberikan infrastruktur prioritas kepada daerah-daerah yang secara objektif lebih membutuhkan, khususnya di luar Jawa dan di Indonesia bagian timur. Ya, seperti di Papua, Papua Barat, di Maluku, di Nusa Tenggara Timur, termasuk juga di Nusa Tenggara Barat. Ya, di NTB ada ratusan pulau yang infrastrukturnya masih sangat minim. Itu yang lebih prioritas untuk diberikan anggaran besar dibanding dengan daerah-daerah atau kota seperti Solo yang relatif indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan infrastrukturnya sudah di atas rata-rata nasional, bahkan boleh kita katakan daerah sudah maju. Jadi kita berharap ada keadilan anggaran, keadilan pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.